Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum beranjak ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Kristianingsih, dengan NPM 0720012571. Yang kedua, Mita Adila Kania dengan NPM 0720012591. Dan yang ketiga, Diana Meliana dengan NPM 0720012311. Baik, selanjutnya untuk pemaparan peta konsep dalam materi ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Mbak Diana Meliana. Kepada Mbak Diana, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Kristianingsih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan peta konsep tentang kesebangunan bangun datar. Yang meliputi dua konsep, yaitu yang pertama bidang datar kongruen dan bidang datar sebangun, di mana bidang datar kongruen meliputi segitiga kongruen dan memiliki syarat dan sifat tertentu. Bidang datar sebangun meliputi segitiga sebangun di mana memiliki syarat dan sifat tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Kristianingsih. Kepada Mbak Kristianingsih, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Diana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang kesebangunan bangun datar. Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya, dan juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan merupakan dua buah bangun datar yang memiliki sudut dan panjang sisi yang sama. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut ini. 1. Semua sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Perbandingan panjang sisi-sisi yang saling bersesuaian sama panjang. Perhatikan bahwa definisi di atas tidak hanya berlaku untuk segitiga, melainkan semua bangun datar. Dengan demikian berlaku 1. Semua persegi sebangun. 2. Semua segitiga sama sisi sebangun. 3. Semua segi lima peraturan sebangun. 4. Dua segitiga yang kongruen juga pasti sebangun. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, perhatikan dua buah persegi panjang di bawah ini. Disajikan dua buah persegi panjang, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Persegi panjang ABCD memiliki ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, sedangkan persegi panjang EFGH memiliki ukuran panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Dilihat dari gambar di samping, maka diperoleh sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu 1. Sisi AB dan sisi EF, 2. Sisi BC dan sisi FG, 3. Sisi CD dan sisi GH, 4. Sisi AD dan sisi EH. Sehingga diperoleh perbandingan sisi-sisi dan nilai-nilai yang bersesuaian, yaitu 1. Sisi AB per sisi EF sama dengan 4/8, sama dengan 1/2. Yang kedua, sisi CD per sisi GH sama dengan 4/8, sama dengan 1/2. Untuk yang ketiga, sisi BC per sisi FG sama dengan 2/4, sama dengan 1/2. Yang keempat, sisi AD per sisi EH sama dengan 2/4, sama dengan 1/2. Sehingga dapat disimpulkan setiap sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun di atas memiliki perbandingan yang sama. Kemudian untuk sudut-sudutnya, sudut-sudut yang bersesuaian dari gambar di atas yaitu sama besar. Diperoleh sudut DAB dan sudut HEF, sudut ABC dan sudut IFG, sudut BCD dan sudut FGH, sudut CDA dan sudut GHE. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai segitiga-segitiga sebangun.
Syarat dua segitiga dikatakan sebangun yaitu 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Contoh dua segitiga yang saling sebangun terlihat pada gambar tersebut. Dilihat dari gambar, maka dapat diperoleh perbandingan yang sama, yaitu sisi AB per sisi PQ sama dengan sisi BC per sisi QR sama dengan sisi AC per sisi PR. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan pada segitiga-segitiga sebangun. Perbandingan pada segitiga-segitiga sebangun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Diketahui gambar segitiga siku-siku ABCD dengan garis AD dapat membagi dua bagian yang sama, yaitu menjadi segitiga ADC dan segitiga ADB. Untuk mencari panjang AD, kita bisa menggunakan rumus, yaitu AD kuadrat sama dengan BD dikali CD, diperoleh A sama dengan akar BD dikali akar CD. Untuk yang kedua yaitu pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Diketahui gambar segitiga ABCDE. Garis DE sejajar dengan garis BC. Sisi AD disimbolkan dengan huruf A kecil, sisi DB disimbolkan dengan huruf B kecil, sisi BC disimbolkan dengan huruf F kecil, sisi CE disimbolkan dengan huruf D kecil, sisi AE disimbolkan dengan huruf C kecil, dan yang terakhir sisi DE disimbolkan dengan huruf E kecil. Maka dapat diperoleh perbandingan yaitu A per A plus B sama dengan C per C plus D sama dengan E per F, atau sisi AD per sisi AB sama dengan sisi AE per sisi AC sama dengan sisi DE per sisi BC. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Mita. Kepada Mbak Mita kami persilahkan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kristianingsih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang kekongruenan. Yang pertama, pengertian bangun-bangun datar yang kongruen. Bangun-bangun datar yang kongruen adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dikatakan kongruen. Dua bangun segi banyak dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, di antara lain, pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya, kita akan membahas sebuah contoh, di mana pada gambar tersebut terdapat sebuah jejer kenjang yang di dalamnya terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga KLN dan segitiga LMN, yang mana segitiga tersebut itu kongruen. Kenapa dikatakan kongruen? Karena yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut K sama dengan sudut M, sudut L sama dengan sudut N, dan sudut N sama dengan sudut L. Dan kemudian sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, dibuktikan dengan sisi KL sama dengan sisi MN, sisi KN sama dengan sisi LM, dan sisi LN sama dengan sisi LN yang berhimpit. Setelah yang pertama ada pengertian, sekarang yang kedua ada dua bangun segitiga kongruen. Dua bangun segitiga kongruen mempunyai syarat A. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi, dan sisi. Yang B. Dua sisi sama panjang dan satu sudut sama besar. Yang C, satu sisi dan dua sudut sama besar. Sekarang yang A, yaitu ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi, dan sisi. Contoh, perhatikan dua segitiga. Buktikan bahwa segitiga PQR dan segitiga KLM itu kongruen dan sebutkan pasangan sudut yang sama. Penyelesaiannya, segitiga PQR
dan segitiga KLM itu kongruen karena memiliki syarat yaitu sisi, sisi, dan sisi. Pembuktiannya bahwa sisi PQ itu sama dengan sisi KL, sisi QR sama dengan sisi KM, dan sisi PR sama dengan sisi LM. Sedangkan pasangan sudut yang sama yaitu pada sudut P sama dengan sudut L, sudut Q sama dengan sudut K, dan sudut R sama dengan sudut M. Selanjutnya yang B, yaitu dua sisi sama panjang dan satu sudut sama besar. Itu ada dua. Yang pertama, dua sisi dan satu sudut apit, sisi, sudut, dan sisi. Yang kedua, ada dua sisi dan satu sudut yang menghadap salah satu sisi sama, yaitu sisi, sisi, dan sudut. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu dua sisi dan satu sudut apit, atau sisi, sudut, dan sisi. Contoh, perhatikan gambar tersebut, bahwa pada gambar diketahui sisi PT sama dengan sisi QT, dan sisi RT sama dengan sisi ST. Pertanyaannya, buktikan bahwa segitiga PTR dan segitiga QTS itu kongruen. Penyelesaiannya, segitiga PTR dan segitiga QTS itu kongruen karena memenuhi syarat sisi, sudut, dan sisi. Pembuktiannya, segitiga PTR dan segitiga QTS itu sisi PT sama dengan sisi QT, sudut PTR sama dengan sudut QTS itu bertolak belakang, dan sisi RT sama dengan sisi ST. Yang kedua, yaitu ada dua sisi dan satu sudut yang menghadap salah satu sisi yang sama, yaitu sisi, sisi, dan sudut. Terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Itu segitiga yang kongruen karena sisi AB sama dengan sisi PQ, sisi BC sama dengan sisi QR, dan sudut A sama dengan sudut P. Kemudian ada syarat yang ketiga, yaitu satu sisi dan dua sudut yang sama besar. Itu ada dua. Yang pertama, satu sisi dan dua sudut yang terletak pada sisi, atau sudut, sisi, dan sudut. Terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR, di mana sudut A sama dengan sudut P, sisi AB sama dengan sisi PQ, dan sudut B sama dengan sudut Q. Yang kedua, yaitu dua sudut dan satu sisi dihadapkan salah satu sudut yang sama, sudut, sudut, sisi, atau sisi, sudut, sudut. Contoh, pada sebuah layang-layang terdapat dua segitiga, yaitu segitiga PQR dan segitiga PRS. Diketahui bahwa sudut QPR sama dengan sudut RPS. Dengan pertanyaan, buktikan bahwa segitiga PQR kongruen dengan segitiga PRS. Penyelesaiannya, bahwa segitiga PQR dan segitiga PRS itu dengan sisi PR sama dengan sisi PR berhimpit. Kemudian sudut QPR sama dengan sudut RPS berhimpit, dan sudut Q sama dengan sudut S 90 derajat. Jadi PQR dan RPS itu kongruen karena memenuhi syarat sisi, sudut, sudut. Selanjutnya, kami akan memberikan tugas individu kepada teman-teman semua mengenai yang pertama, soal tentang kesebangunan. Ada dua soal, mohon untuk bisa dikerjakan. Selanjutnya yaitu soal tentang kekongruenan. Ada dua soal juga. Untuk nanti pengumpulannya bisa menggunakan PDF
dan pengumpulannya bisa lewat Japri kepada saya Mita Adilakania atau Christian Ningsih atau dengan Diana Meliana. Terima kasih kami sampaikan, kami dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan karena kami sedang belajar. Apabila ada kesalahan tolong dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.